Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai kesalahan yang kami temukan pada makalah dan perbaikan yang telah kami berikan terhadap makalah tersebut. Berikut penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cover pada makalah. Pada makalah yang kami temukan, terdapat cover yang berisi judul, logo, nama, instansi asal makalah dibuat. Tetapi ada makalah yang kami revisi pada bagian logo, nama, dan instansi. Lalu nama menjadi nama anggota kelompok 6, namun cover awal pada makalah yang kami dapat tidak kami hilangkan karena untuk menghormati hak pencipta dari makalah ini. Kemudian, kesalahan penulisan kata dan konsistensi penulisan poin. Yang pertama adalah pada bagian ini. Kata seharusnya adalah masyarakat. MASYARAKAT. Yang kedua, pada bagian rumusan masalah, yaitu terdapat kesalahan pada kata bagaimana, yang seharusnya diubah menjadi seperti ini, yaitu bagaimana, dan diberi tanda tanya. Kemudian kesalahan yang ketiga ada pada bagian ini. Seharusnya kata tersebut diperbaiki menjadi seperti ini, yaitu pelaksanaan. Kemudian terdapat kesalahan pada tidak konsisten dalam penulisan poin-poin, di mana pada foto ini terdapat kesalahan, yaitu dari angka 2 menjadi angka Romawi itu tidak konsisten. Jika diubah yang benar adalah seperti ini. Kemudian terdapat kesalahan penulisan kata lagi pada bagian ini. Seharusnya jaringan kerja itu tidak disambung, tetapi dipisah seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan kesalahan mengenai tanda baca, huruf kapital, penggunaan angka, dan penulisan bahasa asing. Pada bagian cover, terdapat kesalahan penggunaan titik 2, seharusnya tidak memakai spasi setelah pembimbing. Kemudian, kesalahan pada penggunaan koma di gelar nama, seharusnya menggunakan spasi setelah koma. Pada bagian pendahuluan di paragraf kelima terdapat kesalahan penggunaan tanda baca koma, seharusnya menggunakan koma sebelum kata dan. Pada bagian rumusan masalah terdapat kesalahan penggunaan tanda tanya, seharusnya pada poin nomor 3 menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Pada bagian tujuan khusus terdapat kesalahan penggunaan tanda baca titik, seharusnya pada poin kedua, 3, dan 4 menggunakan tanda baca titik di akhir kalimatnya seperti ini. Selanjutnya, pada bagian pemberdayaan masyarakat di bab pendahuluan paragraf pertama terdapat kesalahan penggunaan tanda baca koma, seharusnya menggunakan koma sebelum dan. Kemudian, pada bagian posyandu di bab pendahuluan terdapat kesalahan penggunaan tanda baca koma, seharusnya menggunakan koma sebelum kata dan. Kemudian, beralih kepada kesalahan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, pada bagian daftar isi, seharusnya tidak perlu kapital pada subbab rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian, kesalahan pada penggunaan angka. Penggunaan angka yang tidak tepat terdapat pada bagian daftar isi, yaitu seharusnya untuk bagian pendahuluan diberi bab 1. Kemudian untuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat diberi subbab 1.1, 1.2, dan seterusnya. Selanjutnya, diberi bab 2, yaitu untuk pembahasan dengan subbab 2.1, untuk definisi kesehatan masyarakat, 2.2,
untuk strategi pemberdayaan masyarakat 2.3 dan 2.4 untuk angka kemitraan. Terakhir, diberi bab 3 yaitu kesimpulan dan saran dengan subbab 3.1 yaitu kesimpulan dan 3.2 yaitu saran. Kemudian ada penggunaan kata tidak baku. Penggunaan kata berterima kasih tidak baku, seharusnya berterima spasi kasih. Kemudian penggunaan kata hakikatnya tidak baku, seharusnya adalah hakikatnya menggunakan huruf itu. Kemudian beralih kepada kesalahan penggunaan kata asing. Pada kata empowerment dan primary seharusnya menggunakan penulisan miring atau italik karena bahasa asing. Selanjutnya terdapat pada kata partnership juga seharusnya diberi penulisan miring karena bahasa asing. Selanjutnya, pada kata sektor dan lokal seharusnya juga diberi penulisan miring karena merupakan bahasa asing. Selanjutnya, tahap kedua yaitu ejaan. Yang pertama ada penggunaan tanda baca. Di sini ada kesalahan pengetikan pada makalah kami, yaitu penggunaan tanda baca titik. Seharusnya pada akhir kalimat harus menggunakan tanda baca titik, tetapi pada makalah kami tidak menggunakan tanda baca titik. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca titik kembali yang salah pada poin-poin tersebut. Seharusnya dari poin-poin tersebut diakhiri dengan tanda baca titik atau tanda baca koma, tetapi pada poin-poin tersebut tidak diakhiri dengan tanda baca tersebut. Selanjutnya, terdapat kesalahan kembali dalam penggunaan tanda baca koma. Di sini terdapat 3 kalimat yang pada kalimat terakhir dihubungkan oleh kata dan. Seharusnya sebelum kata dan terdapat tanda baca koma, tetapi dalam makalah kami tidak terdapat tanda baca koma. Selanjutnya, ada kesalahan kembali dalam tanda baca koma. Dalam kata yaitu, seharusnya di awal kata yaitu terdapat tanda baca koma, tetapi dalam makalah kami tidak terdapat tanda baca koma, dan itu termasuk kesalahan. Selanjutnya, terdapat kesalahan lagi dalam penggunaan tanda baca koma. Dalam kalimat oleh karena itu, seharusnya setelah itu menggunakan tanda baca koma, tetapi dalam makalah kami tidak menggunakan tanda baca koma, dan itu termasuk kesalahan dalam penulisan makalah kami. Selanjutnya ada kesalahan kembali dalam penggunaan tanda baca koma. Seharusnya sebelum kata namun itu tidak menggunakan tanda baca koma, tetapi dalam makalah kami terdapat tanda baca koma sebelum kata namun, dan itu termasuk kesalahan dalam penulisan makalah kami. Selanjutnya ada kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Di sini terdapat kata anggota pada awal kalimat. Seharusnya kata anggota yaitu huruf A di awal menggunakan huruf kapital, tetapi di sini menggunakan huruf kecil. Itu termasuk kesalahan. Selanjutnya ada kesalahan dalam penggunaan kata baku, yaitu di masyarakat. Di masyarakat dalam makalah kami itu digabung, dan itu membuat kata masyarakat tersebut tidak baku. Seharusnya di masyarakat itu dipisah di masyarakat, dan masyarakat itu sendiri merupakan bentuk kata baku. Selanjutnya, pada tahap 4 terdapat kalimat yaitu pemakaian kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah untuk menyampaikan pikiran, informasi, perasaan dari penulis kepada pembaca agar tidak terjadi kesalahan. Pemakaian kalimat efektif yang pertama adalah kalimat konjungsi di awal kalimat, seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan, dengan kata lain, dan lain-lain. Terdapat beberapa contoh penggunaan kalimat tersebut pada makalah yang telah kami perbaiki, seperti
selanjutnya yaitu konjungsi di tengah kalimat. Contohnya sehingga, sedangkan, tetapi, namun, dan lain-lain. Contohnya seperti berikut. Lalu ada kata tidak efektif, contohnya menurut, maka, adapun, dan lain-lain. Contohnya sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu pemakaian kata penanya yang tidak tepat pada kalimat deklaratif. Contoh pemakaian kata penanya yaitu bagaimana, yang mana, di mana, apa, dan lain-lain. Contohnya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketepatan diksi pada makalah tersebut. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketepatan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Yang pertama, pada kalimat, masyarakat atau komunitas merupakan salah satu dari strategi global promosi, kesehatan pemberdayaan, empowerment, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Pada kata global promosi kurang tepat, bisa diganti dengan kata peningkatan. Jadi, penggunaan kata diksi yang benar adalah masyarakat atau komunitas merupakan salah satu dari strategi peningkatan kesehatan pemberdayaan, empowerment, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Yang kedua, pada kalimat, berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Menurut KBBI, kata hakikat itu tidak baku, jadi kata yang tepat adalah hakikat. Jadi, penggunaan kata diksi yang benar adalah berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Yang ketiga, pada kalimat gerakan pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan norma yang membuat masyarakat mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada kalimat tersebut kurang tepat. Jadi, kata norma bisa diganti menjadi kebiasaan. Jadi, penggunaan kata diksi yang benar adalah gerakan pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan kebiasaan yang membuat masyarakat mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, pada kalimat Hikmat 2001 menyebutkan pemberdayaan dalam wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Penggunaan kata wacana dalam kalimat tersebut kurang tepat. Lebih baik diganti menjadi perencanaan. Jadi, penggunaan kata diksi yang benar adalah Hikmat 2001 menyebutkan pemberdayaan dalam perencanaan pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Dalam pemberdayaan masyarakat, petugas kesehatan memiliki peran penting juga, yaitu memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan maupun program-program pemberdayaan masyarakat, meliputi pertemuan dan pengorganisasian masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, agar masyarakat mau berkontribusi terhadap program tersebut, mengalihkan melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat vokasional,
Pada kalimat ini termasuk salah dan penulisan yang benar adalah keahlian. Kesimpulan dalam makalah ini adalah pemberdayaan masyarakat merupakan sasaran utama dalam promosi kesehatan yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan status kesehatannya menjadi lebih baik dengan menggunakan prinsip pemberdayaan di mana petugas kesehatan berperan untuk memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kemampuannya untuk memelihara dan meningkatkan status kesehatannya. Pada kalimat ini termasuk salah dan penulisan yang benar adalah edukasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai paragraf. Paragraf adalah gabungan atau susunan dari beberapa kalimat yang memiliki gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Umumnya, paragraf terdiri dari 3 kalimat atau lebih, yang dimana kalimat pertama sebagai kalimat utama, dan kalimat 2 dan seterusnya sebagai kalimat penjelas dari kalimat pertama. Kemudian, pada makalah kami terdapat beberapa paragraf yang tidak memiliki 3 atau lebih kalimat, melainkan hanya 1-2 kalimat saja. Dari penjelasan kekurangan paragraf yang telah teman saya berikan, dapat kita ketahui bahwa 3 hal pokok yang harus ada di paragraf yaitu gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat pendukung yang terdapat pada paragraf yang salah tersebut pasti tidak lengkap, karena paragraf tersebut terdiri kurang dari 3 kalimat.